months ago, my little brother Timmy passed away. My dad's been acting really weird. I wasn't really dead. I was just pretending. What the hell was that thing? A puppet? This guy needs to learn to accept that his son is dead. Hello? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette. Dan hari ini mungkin adalah hari yang kalian tunggu-tunggu ya guys, karena akhirnya Life of Luxury atau LOL itu tuh kayak dia bikin video lagi. Dan aku baru lihat komen-komen kalian yang suruh aku bahas LOL lagi. Ini aku excited banget, karena ini video menurut aku seru banget sih guys. Banyak kayak sesuatu yang bener-bener nggak seperti video-video biasanya. Oke, langsung aja kita mulai ke video dari LOL. Jadi untuk kalian yang belum pernah nonton video aku mengenai Luxury Dark atau Life of Luxury, mereka itu jadi adalah seorang YouTuber yang terdiri dari 2 orang. Mereka itu kalau misalkan di Life of Luxury itu biasa videonya untuk membantu kayak membantu masalah orang yang berkaitan dengan hal-hal gaib gitu guys. Tapi ya mereka nggak bilang kalau misalkan video ini benar-benar real atau enggak ya, itu nggak ada yang tahu, karena dia bilang pokoknya video ini memang untuk tujuan menghibur gitu. Kalau kalian belum pernah nonton LOL, kalian harus siapin, jangan sampai kaget. Oke, jadi kita langsung aja mulai ya dari Parker dan Chester yang seperti biasa dia itu mendapat email dari seorang perempuan bernama Millie yang meminta bantuan ke si Parker dan Chester ini. Jadi si Millie ini baru aja kehilangan adiknya dan menyebabkan perilakunya si ayah itu benar-benar berubah dan aneh karena mungkin belum bisa menerima kepergian anak laki-lakinya ini guys. Jadi Parker dan Chester memutuskan untuk membantu Millie yang udah email mereka ini. Nah terus Parker dan Chester juga mendatangi rumah Millie nih. Nah, tiba-tiba si Parker dan Chester udah pergi malam-malam seperti biasa. Mereka tiba di sana sekitar kayak pukul 9:30 malam. Millie lalu menjelaskan bahwa adiknya itu yang bernama Timmy itu memang baru aja meninggal 2 bulan yang lalu. Dan sejak saat itu ayahnya memang bertingkah laku tuh benar-benar aneh banget. Nah, tidak lama kemudian semenjak jadi urutannya kan si adiknya si Millie ini yang bernama Timmy meninggal. Terus ayahnya berperilaku aneh. Terus gak berapa lama tiba-tiba muncullah boneka yang ayahnya anggap itu adalah Timmy. Jadi boneka laki-laki itu juga sering bilang kalau misalkan iya aku itu adalah Timmy dan dia belum mati, tetapi hanya berpura-pura mati aja. Tapi yang anehnya itu boneka bukan benar-benar kayak boneka Chucky ngomong depan semua orang. Itu boneka tuh kayak ada yang gerakin ya, melainkan yang kendalikan itu ya si ayahnya Timmy yang kayak berhalusinasi. Jadi Millie merasa ayahnya tuh benar-benar gila banget gitu. Kenapa ayahnya masih menganggap Timmy itu masih hidup dan bahkan dia kayak gunain boneka itu dan menjadikan dirinya seperti Timmy. Nah Chester kebingungan dong melihat itu, bertanya apa sebenarnya boneka itu. Lalu dengan ekspresi aneh Millie mengatakan bahwa itu ya memang ulah ayahnya yang belum bisa menerima kematian Timmy. Parker dan Chester akhirnya berniat pergi ke ruang kerja ayah Millie untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi nih guys, dan memasang kamera tersembunyi tentunya nih. Sebelumnya Millie itu mengingatkan kepada mereka untuk tidak menyentuh barang milik ayahnya sama sekali karena ayahnya benar-benar akan marah dan tidak menyukai hal itu. Walau Chester merasa ragu untuk membantu Millie, tetapi seperti biasa Chester dan Parker itu sering banget nggak pernah satu suara ya. Jadi Parker masih tetap ingin membantu si Millie. Nah setibanya di ruang kerja ayahnya Millie nih, Chester menemukan gambar yang aneh banget, menyerupai kayak ini apa ya, kayak badan laki-laki, lalu kayak ia berusaha menyusunnya gitu guys. Nah Parker yang sedang memasang kamera tersembunyi ini mencoba mengingatkan Chester untuk berhenti menyentuh gambar itu dan segera mengajaknya keluar dari sana. Saat mereka ingin menemui Millie, Chester yang berada di depan kamar ayah Millie mencoba mengintip nih melalui pintu dan merekam ayah Millie sedang berbicara kepada boneka Timmy. Berarti secara nggak langsung dia itu kayak ngomong sendiri aja gitu. Nah, boneka Timmy merajuk ingin bermain, tetapi sang ayah tidak bisa karena sang ayah itu merasa kayak kelelahan banget. Udahlah Timmy, nggak usah main lah. Tapi padahal itu ayahnya sendiri, jadi ini bener-bener kayak wow, bombastis gitu loh guys. Akhirnya Parker terus membujuk Chester untuk berhenti merekam dan mengajaknya ke kamar Millie. Sebelum itu Chester berkata kepada Parker bahwa ayah Millie ternyata tidak mempunyai tangan. Berarti kemungkinan besar gimana cara dia
gini-giniin si Timmy gitu loh, karena tangannya cuman kayaknya mungkin sampai badannya doang mungkin ya, aku juga nggak ngerti sih. Tapi si Chester juga kaget akan hal itu. Setelah mereka bertemu, Millie, Parker, dan Chester kembali ke kamarnya. Namun Parker juga bertingkah aneh banget, seakan cemburu atau marah karena ternyata Millie itu punya pacar. Dan seharusnya pacar Millie datang membantunya. Jadi kayaknya kali ini si Parker itu jatuh cinta sama si Millie. Baru pernah kayaknya ya, apa udah pernah deh waktu itu yang agak kesurupan juga. Jadi dia itu jatuh cinta sama kliennya sendiri gitu. Nah, Chester yang mendengarnya merasa kebingungan banget dengan perkataan Parker ini, guys. Terus ya udah, hal itu berlalu begitu aja. Saat waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam, melalui kamera tersembunyi, tampak boneka Timmy dan ayahnya masih mengobrol. Lalu kemudian boneka Timmy itu ternyata bisa bergerak sendiri, padahal ayahnya itu lagi nggak ada di situ. Jadi benar-benar kayak, apakah benar-benar Timmy yang ada di dalam boneka itu? Bingung nggak tuh? Jadi si Timmy ini atau si boneka atau Timmy doll ini menjatuhkan semacam kaleng ke kepala ayahnya. Jadi kok si Timmy malah jahat dan membuat si ayah itu pingsan. Sambil tertawa, boneka Timmy tiba-tiba muncul di kamar Parker dan Chester, terus dia menghilang. Jadi aku tuh merasa vibes ya si boneka Timmy itu jadi kayak Chucky gitu gak sih guys? Nah, terus pukul 2:07 pagi, Chester terbangun karena suara tawa mengerikan dari si boneka Timmy, dan ia lantas berusaha membangunkan Parker untuk mengecek asal suara itu tuh dari mana gitu. Nah, Parker dan Chester akhirnya pergi memeriksa asal suara itu, tetapi saat Parker berjalan duluan meninggalkan Chester, di belakang Chester muncul boneka Timmy. Boneka Timmy berbicara kepada Chester mengapa tidak ada seorang pun yang mau bermain dengannya. Jadi kayak ini kayaknya bener-bener Timmy memasuki boneka itu gitu guys. Nah, Chester yang mendengar Timmy ngomong sama dia, kayak boneka ngomong sama Chester, si Chester langsung takut dong dan kayak kebingungan gitu. Lalu tiba-tiba boneka Timmy menerjang ke arah Chester berteriak minta tolong. Jadi kalau sampai di sini yang ada di pikiran aku adalah si ayahnya itu mungkin pakai kekuatan-kekuatan magis apa yang membuat Timmy itu masuk ke dalam bonekanya, atau arwah lain yang pura-pura menjadi Timmy gitu, karena jadinya jahat gitu guys. Nah, Parker yang mendengar teriakan Chester bergegas pergi mencari dan menyelamatkan Chester. Ia menemukan Chester di salah satu ruangan dengan posisi, bayangin aja, udah melayang dan menempel di tembok, sedangkan boneka Timmy mencekik lehernya. Chester berusaha melepaskan diri nih guys, di sini udah seru banget. Bahkan Chester juga menendang boneka Timmy hingga akhirnya si boneka Timmy itu terjatuh. Chester yang berhasil melepaskan diri bertanya kemana perginya boneka itu sambil ketakutan karena tiba-tiba si Timmy the doll itu benar-benar hilang. Terus Parker melihat boneka Timmy berlari menuju kamarnya si Millie, lalu mendengar teriakan Millie yang minta tolong. Tetapi Parker lebih memilih mengajak Chester untuk keluar dari rumah. Untungnya dia nggak terlalu kasmaran sama si Millie ya, jadi dia mau ngajak Chester keluar dari rumah. Kalau enggak dia bakal nyelamatin Millie, akhirnya mereka yang kenapa-napa gitu guys. Dan menyelamatkan diri aja menurut Parker sama Chester ya. Setelah kejadian itu, Parker dan Chester tidak pernah lagi mendengar kabar Millie dan ayahnya. Jadi benar-benar menghilang begitu aja. Jadi kali ini ceritanya itu benar-benar yang kayak nggak tahu nih si Millie itu kenapa, si Timmy kenapa, ayahnya kenapa. Menurut kalian kenapa? Kalian boleh kasih konklusi kalian di bawah. Kalau menurut aku seperti tadi sih. Jadi ayahnya itu mungkin pakai magis apa supaya Timmy itu masuk ke dalam bonekanya, tetapi yang masuk malah arwah yang jahat yang pingin mengambil jiwa dari ayah dan Millie gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya, imajinasi aku. Kalau menurut kalian gimana? Siapa yang setuju juga? Kalian boleh komen di bawah ini. So next, kalian juga boleh kasih tahu aku mau aku bikin apa lagi supaya kalian nonton video aku terus dan subscribe. So thank you so much guys for watching dan terima kasih. Aku sampai lupa mau kata-kata penutupnya apa karena aku jarang bikin YouTube ya. Oke, aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, thank you so much and bye-bye. See you.